Saudara, pengusutan kasus Malika, bocah usia 6 tahun yang diculik oleh seorang pemulung di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, belum juga tuntas. Polisi masih mendalami apa motif pelaku merampas Malika dari pelukan orang tuanya. Kini, lagi anak menjadi korban penculikan. Di kota Cilegon, Banten, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun tak mampu lolos dari bidikan terduga penculik yang juga masih kerabat ibu korban. Saudara, hingga saat ini korban bernama Adriana Syahfitri belum juga ditemukan. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk yang sangat berharga karena memperlihatkan keberadaan korban terakhir kalinya. Lokasinya ada di pusat perbelanjaan di kota Cilegon. Dan di sini korban tampak bersama seorang pria dewasa yang diduga pelaku serta kakak laki-lakinya sebelum dilaporkan hilang. Pukulan keras dirasakan orang tua Adriana awal tahun lalu. 5 hari berselang, putri cantik mereka belum juga diketahui keberadaannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, pelaku mengajak korban bersama kakak laki-lakinya ke mal untuk membeli makanan. Pelaku sempat meminta kakak korban untuk kembali ke rumah dan menjemput ibunya, dan mengajak ibunya menyusul ke mal guna bertemu korban. Namun hingga malam hari, Adriana sudah tidak ada lagi di mal. Tidak ada yang menyangka Adriana akan hilang karena terduga penculik adalah kerabat sendiri, yakni adik tiri ibu korban. Sama yang kedua ini lagi makan posisinya ya. Posisinya lagi makan, si penculik itu ada di sini lagi sedang tidur. Ya kan? Nah, pas istri saya keluar nggak lama keluar itu istri saya balik lagi, si anak saya 2 ini sama si pelaku yang membawa anak saya itu sudah tidak ada di rumah. Miris, di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang bayi mungil pun menjadi target penculikan. Korban akhirnya dapat kembali ke pelukan ibunya usai diculik di depan rumahnya sendiri pada Kamis siang. Pelaku bahkan sempat melukai orang tua korban dengan senjata tajam. Korban ditemukan oleh aparat Polres Kendari di sebuah rumah papan di Jalan Boulevard Jumat dini hari. Sedangkan si penculik melarikan diri ke dalam hutan. Maraknya kasus penculikan anak awal tahun ini layaknya alarm nyaring bagi masyarakat, khususnya orang tua. Penculikan anak dapat terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman, yakni rumah sendiri. Orang tua pun perlu waspada karena penculikan anak dan bentuk kekerasan lainnya rentan dilakukan oleh orang terdekat. Seperti yang terjadi di Jakarta Selatan Desember lalu, saudara. Rekaman CCTV di lift apartemen Kalibata ini merekam saat seorang pelaku pembunuhan balita membawa korban. Saat itu terlihat korban masih dalam kondisi sehat dan masih bisa berjalan sendiri. Diduga ini adalah saat korban dan pelaku selesai bermain dari taman dan akan naik menuju unit apartemennya. Ya, namun situasi ini berubah setelah 2 jam kemudian. Pada rekaman CCTV ini, saudara, terlihat korban sudah dalam kondisi lemas. Kami samarkan gambar korban karena kondisi yang memprihatinkan. Saat itu korban tak sadarkan diri dalam gendongan pelaku. Diduga pada situasi ini, pelaku tengah panik dengan kondisi korban dan mencoba membawa korban ke rumah sakit Triadipa. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Pelaku diketahui adalah teman dekat ibu korban. Garda pertahanan seakan-akan melunak kalau buah hati berada dikelilingi orang yang sudah dikenal. Inilah yang mungkin dirasakan ayah Malika, saudara, saat kehilangan Malika pada Desember lalu. Ayah Malika, Pak Tunggal, mengaku kecolongan saat pelaku membeli ikan hias dagangannya. Ketakutan terus menyelimuti Pak Tunggal saat Malika hilang diculik. Ketakutan terbesarnya
bila anaknya menjadi korban perdagangan organ tubuh. Dia mesen ikan hias, ikan sepat 2, dan ikan lele harga 5.000. Jadi totalnya itu 15.000. Nah, setelah dia itu membayar dengan uang 50.000. Nah, saya sempat bilang, ini nggak ada kembalinya Yud, soalnya saya belum dapat penglaris. Saya bilang seperti itu. Nah, dia bicara, ya udah Pak, pegang aja, kayak nggak percaya aja sama anak sendiri. Nah, setelah saya telusuri melalui teman-teman saya profesi, saya tanya-tanya, ternyata namanya bukan Yudi, dia itu bernama Herman. Gitu. Nah, itu saya udah naik dari emosi puncak gitu. Kalau ketemu mati, kata saya. Gimana Bapak tadi kata kalau ketemu? Kalau ketemu sama saya mati. Ya udah. Anak ini akan dijual atau akan diperdagangkan organ tubuhnya seperti itu. Itu membuat hati saya itu hancur. Ketakutan ayah Malika sangat beralasan. Pasalnya, penculik Malika, Iwan Sumarno, punya sejumlah catatan kriminal. Pada tahun 2014, Iwan terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur. Ia divonis 7 tahun penjara, sehingga pada 2021 Iwan dibebaskan. Namun tak kapok, pada Juli 2022 Iwan kembali tersandung masalah kriminal. Iwan ditangkap warga Pademangan karena kasus penggelapan motor. Namun saat itu Iwan tidak diselesaikan secara hukum. Dan Desember lalu lagi-lagi Iwan kembali berurusan dengan hukum. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Malika akhirnya ditemukan pada 2 Januari lalu. Tangis haru kegembiraan dari orang tua Malika tak terbendung lagi. Begitu mendengar kabar putrinya sudah ditemukan. Rasa syukur tak henti-hentinya terucap dari Oni dan Tunggal. Keduanya saat itu sudah tak sabar ingin bertemu putrinya. Dan benar saja, begitu bertemu lagi dengan sang putri Malika, emosi Oni dan Tunggal tumpah. Keduanya langsung memeluk erat putrinya sebagai bentuk melepas rindu setelah hampir sebulan tak bisa bertemu. Sekali lagi saya atas Ibu Malika mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menemukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Dari hasil visum Malika tak ada tanda kekerasan seksual. Namun Malika mengalami kekerasan fisik seperti sentilan terhadap bibir serta tendangan di pinggang Malika. Malika terus diajak memulung oleh pelaku. Tak hanya tidur dan makan sembarangan, Malika juga kerap dibentak oleh pelaku. Terlebih ketika meminta diantar pulang untuk bertemu orang tuanya. Ulah pelaku meninggalkan trauma mendalam bagi Malika.